Introducing, my name is Riri Sastira Putri from Communication Science Class 4. Here I will explain the material about the media. Please refer to the material that I will explain. Di sini aku akan menjelaskan teori kultivasi. Teori kultivasi menurut Georg Gerber, hal itu tuh menarik banget loh karena menunjukkan bagaimana televisi bisa membentuk cara kita memandang dunia. Intinya, televisi bukan hanya sekedar hiburan, tapi alat yang mengkultivasi pandangan tertentu di masyarakat. Nah, jadi karena kehadirannya yang begitu masif, televisi juga menciptakan budaya bersama, ngebuat orang-orang itu dari berbagai latar belakang punya cara pandang yang mirip. Jadi bukan cuma soal cara tertentu aja, tapi pola keseluruhan dari apa yang kita tonton selama bertahun-tahun yang membentuk persepsi kita. Kayak misalnya pemirsa berat yang menonton TV berjam-jam, setiap jam, setiap hari, setiap detik cenderung melihat dunia seperti yang digambarkan di layar, meskipun itu tidak selalu mencerminkan kenyataan. Nah, ada juga beberapa penelitian yang telah memindahkan kultivasi dari fokus makro ke mikro. Kayak misalnya, teori kultivasi memeriksa menonton televisi secara keseluruhan. Sementara beberapa ilmuwan juga mengeksplor bagaimana menonton acara kekerasan tertentu berhubungan dengan sikap. Selain itu, beberapa penelitian kultivasi telah memindahkan makna dari yang terletak dalam konten atau pesan secara pandangan Gerber ke makna yang terletak pada penerima atau audiensnya. Jadi, teori kultivasi ini menekankan efek jangka panjang dari menonton televisi secara intens. Pemirsa itu jadi lebih berat cenderung mempercayai realitas televisi, meskipun tidak selalu sesuai dengan dunia nyata. Misalnya, seperti pandangan bahwa dunia lebih berbahaya. Nah, salah satu hal yang bikin teori ini menonjol adalah konsep sindrom dunia jahat. Dari penelitian Nancy Signorelli pada tahun 1967 sampai 1985 nunjukin bahwa kekerasan di televisi itu ada di mana-mana. Kayak 71% acara prime time dan 94% acara akhir pekan punya unsur kekerasan. Bayangin, pemirsa bisa lihat 5 aksi kekerasan per jam. Nah, jadi sekitar 20 per jam di akhir pekan itu akibatnya pemirsa berat loh. Jadi lebih takut dan curiga juga, bahkan percaya dunia itu jahat dan jauh lebih berbahaya dari kenyataannya. Padahal cuma kurang dari 1% loh orang yang jadi korban kejahatan kekerasan setiap tahun. Teori kultivasi ini juga pada dasarnya menyatakan bahwa televisi bertanggung jawab dalam membentuk atau mengkultivasi konsepsi atau cara pandang pemirsa televisi terhadap realitas sosial. Efek masif, televisi yang mempercaya khalayak secara terus-menerus secara bertahap membentuk persepsi tentang realitas sosial bagi individu dan budaya secara keseluruhan. Gerber berpendapat bahwa media massa menampakkan sikap-sikap serta nilai-nilai yang telah tersaji dalam suatu budaya melalui komunikasi satu arah, bukan komunikasi dua arah. Jadi media mengelola dan mempropagandakan nilai-nilai tersebut di antara anggota sebuah budaya. Kemudian meningkatkannya juga bersama-sama. Dia juga berpendapat bahwa televisi cenderung untuk menanamkan perspektif politik. Media massa, khususnya televisi, memiliki karakteristik media penyiaran yang khusus serta memudahkan televisi dalam menanamkan berbagai sikap dan nilai budaya yang individual. Nah, dalam analisis teori kultivasi, analisis sistem Paine merupakan alat untuk membuat sistematis, reliable, kumulatif. Jadi suatu pengamatan tentang isi pesan televisi, para peneliti kultivasi juga mengembangkan sebuah hipotesa tentang apa yang akan orang pikirkan tentang berbagai aspek realitas jika semua yang diketahui mengenai suatu isu atau fenomena merupakan hasil potret televisi. Jadi, teori ini tuh nggak sempurna. James Porter juga yang menganalisis lebih dari 500 studi tentang kultivasi bilang teori ini tuh memang memicu banyak penelitian, tapi kurang kuat dibandingkan teori lain. Seperti agenda setting gitu loh. Jadi kayak banyak elemen seperti bagaimana media massa menciptakan konten seragam. Nah, jadi belum teruji baik.
Jadi teori ini juga kurang jelas dalam menjelaskan beberapa efeknya. Meski begitu, teori kultivasi juga tetap relevan loh, apalagi di era media digital untuk memahami bagaimana apa yang kita tonton entah di TV, platform streaming, bahkan di media sosial. Itu juga bisa membentuk cara kita melihat dunia. All the discussion material that I discuss, hopefully it can be useful for all of us. Thank you for watching my material discussion. Bye bye.